Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah keajaiban yang akan datang setelah rasa sakit yang kamu lalui di kisah cintamu. Entah mungkin di sini kamu pernah ditinggalkan begitu aja, dihianati, diselingkuhin dan sebagainya. Kita akan lihat bareng-bareng keajaiban apa atau kebahagiaan apa yang akan datang ke kamu setelah segala air mata, rasa kecewa dan segala-galanya itu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energi dari banyak orang kolektif, sehingga bisa resonate di kamu, bisa tidak. Kalau teman-teman ingin reading yang lebih private, teman-teman bisa mengambil personal reading bersama aku di nomor WhatsApp yang ada di sini. Jadi itu dia dan kita akan langsung masuk aja ke readingnya. Reading ini buat teman-teman khususnya yang punya kondisi seperti ini ya. Ada step in back atau ditusuk dari belakang, ada sunglasses, ada wedding ring, ada case on ring. Oke, buat teman-teman di sini yang merasa dicurangi oleh pasangannya, di sini patah hati, kamu sudah memberikan hal yang terbaik, setia sama pasangan kamu, tapi ternyata pasangan kamu justru meninggalkan kamu, ghosting, udah memberikan janji-janji manis, kemudian dia pergi. Di sini juga bisa aja kondisinya dia pergi mendadak begitu aja tanpa penjelasan, tanpa kabar, tiba-tiba hilang aja, tiba-tiba ngeblokir kamu aja gitu bisa. Atau di sini buat teman-teman yang emang lagi pendekatan dengan seseorang, tapi kemudian dianya pergi gitu aja. Atau bahkan di sini buat teman-teman yang sudah menuju pernikahan, ya, sudah mempersiapkan pernikahan tapi terjadi suatu hal dianya pergi, atau bahkan mungkin di sini teman-teman ada yang sudah menikah tapi kemudian terjadi sebuah hal sehingga perpisahan ini terjadi. Dan di sini ada juga beberapa teman-teman yang kondisinya ada one night stand, atau mungkin di sini dia hanya memanfaatkan kamu aja untuk hal-hal yang berhubungan dengan keintiman, seksualitas, atau mungkin di sini kamu sudah sangat setia sama dia, kamu sangat menjaga diri kamu, tapi ternyata kamu menemukan dia melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Jadi reading ini buat kamu-kamu yang punya kondisi seperti yang aku sebutkan di atas ya. Jadi di sini lebih banyak ke pengkhianatan sepertinya ya, ditinggalkan begitu aja. Aku akan lihat di sini beberapa kartu. Ada Ace of Swords, ada The Tower, ada Page of Cups, ada Five of Cups. Ya, aku bisa merasakan sih di sini kalau teman-teman banyak sekali yang sudah effort, udah maksimal banget mengenai hubungan cinta ini. Kamu sudah bener-bener memberikan yang terbaik. Kamu bener-bener merasa, oh dialah jodoh saya, bersama dialah saya akan bahagia, saya yakin dia akan setia, saya akan memulai kisah cinta ini dengan sangat bahagia, dengan banyak sekali harapan. Tapi kemudian teman-teman di sini aku lihat banyak yang menemukan realita fakta bahwa ternyata dia tidak sebaik yang kamu bayangkan, tidak sebaik yang kamu impi-impikan gitu loh. Jadi kamu sama sekali nggak pernah menyangka dia bisa mengkhianati kamu seluar biasa itu, atau dia tiba-tiba pergi begitu aja setelah segala janji, setelah segala kencan-kencan romantis yang manis bersama dengan kamu, tiba-tiba dia pergi gitu aja tanpa kabar, tanpa pamit dan sebagainya. Bahkan di sini banyak juga yang menemukan fakta melihat secara langsung atau melihat bukti perselingkuhan. Bahkan di sini kelihatannya ada yang sudah sampai ke tahap intim yang lebih dalam ya. Di sini ya bobo bareng gitulah di sini. Jadi di sini bener-bener membuat kamu shock banget. Dan dari shocknya kamu ini, kamu bener-bener jadi kehilangan arah. Dunia kamu bener-bener rasanya hancur, remuk, semua yang sudah kamu ekspektasikan mengenai kisah cinta ini hancur dalam sekejap mata. Jadi ini kejadian yang datang tiba-tiba gitu aja, tanpa persiapan, tanpa apapun gitu ya. Dan di sini aku lihat teman-teman sebenarnya banyak yang sudah bener-bener effortnya tuh maksimal, bener-bener mencintai dia, yakin dengan dia, percaya dengan segala janji-janjinya. Bahkan mungkin di sini yang sudah menikah, bahkan ini sudah melibatkan keluarga besar, bener-bener. Bahkan mungkin di sini teman-teman banyak sudah rela pindah kota demi dia, rela resign demi dia, tapi ternyata ya yang dia berikan ke kamu sepertinya hanya kekecewaan. Sehingga di sini yang aku lihat, kamu sampai sekarang merasa sangat kecewa, jadi pesimis lagi mengenai cinta, nggak percaya mengenai pernikahan dan sebagainya, merasa diri kamu nggak cantik, nggak ganteng, ngerasa kamu bener-bener
apakah aku layak dibeginikan, ataukah aku memang punya dosa sehingga aku menjalani ini semua, atau mungkin di sini kamu ngerasa sering kali menyalahkan diri kamu atas segala yang terjadi. Padahal ya ini nggak melulu mengenai kesalahan kamu, karena dari pihak sana bisa aja di sini memang nggak seserius itu sama kamu, hanya mempermainkan kamu, pihak yang egois yang meninggalkan kamu tanpa penjelasan yang sangat kekanak-kanakan. Jadi di sini ya betapa hancur dunia kamu di sini yang aku rasa, karena kartunya bener-bener menunjukkan betapa kecewanya kamu dari segala effort maksimal yang sudah kamu kasih ke dia. Pengorbanan kamu banyak banget, tapi ternyata dibalas dengan kepahitan oleh dia. Itu yang bisa aku lihat di sini ya. Dan aku akan lihat di sini seperti judulnya, ini adalah kondisi kamu. Aku akan lihat sekarang apa keajaiban atau kebahagiaan yang datang setelah kamu melalui semua fase ini ya. Ada Death, ada The Moon, ada Nine of Cups, ada Six of Pentacles, ada Four of Pentacles, dan The High Priestess. Yang bisa aku katakan di sini, ya kamu memang harus melalui fase ini, dalam artian tenang aja, walaupun mungkin sampai sekarang kamu masih kadang menangis mengingat semua kejadian ini. Kamu masih sangat-sangat marah, bahkan di sini mungkin sebagian merasa dendam dan bener-bener nggak mau lagi jatuh cinta, bener-bener remuklah di sini hati kamu ya dengan apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Tapi tenang aja, dengan berlalunya waktu kamu akan menyadari bahwa ada banyak pelajaran yang bisa kamu dapatkan dari situasi ini. Iya, kamu di sini dibersamakan dengan orang yang tidak baik ya, membalas segala kepositifan kamu dengan segala hal negatif, tapi pasti ada pelajarannya di sini. Aku lihat di sini pada akhirnya teman-teman akan belajar dari fase gelap ini menjadi sesuatu yang lebih terang. Jadi chapter atau fase lama di hubungan kamu yang sudah berantakan ini akan berganti menjadi sebuah fase baru. Kartu The Death di sini lebih kepada kamu akan selesai dengan fase ini dan akan membuka sebuah lembaran baru. Dan di sini pada apapun nanti yang akan kamu dapatkan di depan mata, kamu akan mendapatkan banyak sekali kebahagiaan kalau aku lihat di sini. Tapi memang ini butuh waktu, ini butuh banyak kesadaran bahwa kamu tetap harus menyayangi diri kamu. Walaupun mungkin kamu merasa ketika ditinggal, dihianati, kamu ngerasa apakah aku tidak cantik, apakah aku tidak ganteng, atau apakah aku tidak layak untuk dapat cinta yang sesempurna yang kamu harapkan. Enggak, kalau di sini sih aku lihat ya mungkin kamu sekarang di fase yang merasa bener-bener jelek, buruk, nggak layak, nggak pantas, tapi pada akhirnya kamu mengerti untuk jatuh cinta ke diri kamu lagi. Kamu nanti akan ada fasenya kamu percaya diri lagi mengenai diri kamu, dan kamu akan bangkit rasa percaya dirinya. Kalau sebelumnya kamu dibersamakan dengan orang yang gak baik, kedepannya kamu yakin bahwa kamu akan dibersamakan dengan orang yang jauh lebih baik, yang dimana sebelumnya kamu udah belajar agar kamu gak dibersamakan lagi dengan orang yang seperti ini. Kamu nanti akan lebih mengerti ciri-cirinya bagaimana, sehingga sejak awal kamu bisa cut off. Jadi nggak lama-lama lagi bersama dengan orang yang kamu udah ngerti nih ciri-cirinya bakal gimana. Kamu ngerti, oh arah hubungan ini ke arah yang nggak baik. Aku sudah waktunya membebaskan diri dari orang seperti dia gitu loh. Jadi di sini udah ada bekal yang baik buat kamu sebetulnya untuk memilih dan memilah dengan siapa nanti kamu akan dibersamakan gitu. Memang sih ini menjadi fase yang menantang buat kamu, mungkin juga menjadi fase yang membingungkan, feeling blue, ngerasa nggak tahu arahnya kemana. Tapi kalau misalnya kamu melewati fase ini dengan baik, kamu mendapatkan support dari keluarga, teman-teman, kamunya tetap membahagiakan diri kamu, entah mungkin di sini memulai lagi hobi kamu, mungkin di sini kamu merilekskan lagi tubuh kamu, dan dengan cara apapun kamu bangkit, maka kamu akan baik-baik saja. Memang sih fase ini tidak menyenangkan, fase peralihan dari patah hati yang luar biasa menuju kamu yang akan optimis lagi memang nggak gampang, butuh waktu juga, but it's okay. Yang penting di sini kamu jaga diri kamu. Tetaplah berkumpul dengan teman-teman yang ngasih positif energi buat kamu. Yang mana teman-teman kamu mungkin ngajak kamu jalan-jalan kemana, kamu bisa curhat, bisa nangis ke mereka, dan tetap jaga diri kamu dengan membatasi diri dari hal-hal yang bisa mencelakakan diri kamu. Misalnya kalau misalnya kamu stres, terus kamu melampiaskannya ke makan, ya coba kamu batasin. Jangan sampai nanti ketika patah hati kamu udah sembuh, kamunya stres karena angka timbangan kamu naik misalnya. Atau di sini hindari juga kalau misalnya teman kamu tiba-tiba ngajak
minum-minum yang nggak biasa kamu lakukan, tiba-tiba merokok, tiba-tiba pakai narkoba, jangan. Karena tetap jaga diri kamu. Di fase yang tidak menyenangkan tetap jaga diri kamu. Nangis boleh, seharian di kamar boleh, tapi setelah itu kamu bisa mengangkat kepala dan hidup kamu akan berjalan lebih baik lagi. Karena di sini ada Nine of Cups, kamu akan merasa bahagia lagi, akan merasa tercukupi lagi kasih sayangnya, dan sangat mungkin juga kedepannya kamu akan dibersamakan dengan orang yang di sini nggak hanya mencintai kamu sebatas kata-kata aja, yang nggak hanya menanyakan kabar kamu dan kamu udah makan apa belum, tapi bener-bener di sini mencintai, menghargai, respect, menghormati, saling berjuang bareng, komitmennya ada, buat setia ada. Jadi di sini kamu akan nyaman, akan bener-bener mendapati bahwa oh, dengan orang ini aku dibersamakan, aku nggak mau lagi. Sekarang aku belajar banyak dari ini semua. Kedepannya kalau aku menemukan ciri-ciri orang seperti ini lagi, aku akan cut off sejak awal, nggak mau berlama-lama gitu loh. Jadi di sini Nine of Cups sebuah kondisi di mana kamu akan sangat-sangat nyaman dengan hidup kamu. Kamu akan bangkit lagi nih rasa percaya dirinya, rasa mencintai diri sendiri, lebih optimis mengenai hidup dan segala-galanya. Ada Six of Pentacles di sini yang seringkali bercerita mengenai kesuksesan ya. Kesuksesan di sini macam-macam, karena ini Pentacles, bisa aja ke depannya kamu akan semakin terberkahi, akan ada banyak rezeki yang datang. Rezeki itu macam-macamnya. Rezeki itu bisa aja dari peningkatan karirnya kamu makin termotivasi buat kuliah, kamu semakin giat buat bekerja dan sebagainya sebagai pelampiasan sakit hatinya kamu barangkali. Tapi pada akhirnya di sini nggak hanya mengenai uang sih ya, dari cara kamu memperlakukan diri kamu lebih baik, cara kamu melihat cinta lebih terbuka perspektifnya, bahwa cinta itu harusnya mengenai penerimaan, perjuangan, kejujuran, kesetiaan, saling menghargai, kayak gitu di sini. Dan ya, Six of Pentacles seringkali bercerita mengenai keseimbangan. Pada akhirnya kedepannya kamu mengerti, ketika kamu ngasih effort, ketika kamu sudah ngasih cinta yang banyak untuk seseorang, sudah selayaknya kamu juga akan menerima balasan berupa cinta yang sebanyak itu juga. Jadi kedepannya kamu mengerti kalau misalnya kamu udah ngasih cinta yang banyak, tapi dianya berulah, dianya malah memanfaatkan kamu ngerti, oh tidak bisa, aku tidak bisa dibegitukan lagi, aku udah belajar sebelumnya, kita cut aja sejak awal gitu loh. Jadi kamu gak akan berlama-lama membiarkan diri kamu tersakiti seperti dulu lagi. Jadi kamu sudah mengerti batasan-batasan sampai mana orang bisa menyakiti kamu gitu loh. Kamu nggak mau berlama-lama, karena kamu ngerti kamu layak buat bahagia. Kalaupun nggak bersama dia, ya sudah dengan orang lain, kayak gitu di sini. Ya. Dan ini ada Four of Pentacles, kedepannya kamu akan belajar banyak untuk ngasih batasan ke diri kamu, sampai sejauh mana kamu bisa berjuang untuk orang lain, sejauh mana kamu bisa berkorban untuk orang lain. Karena kadang kalau misalnya kamu berkorban terlalu banyak, ada orang-orang yang ketika kamu berkorban, mereka juga membalas dengan kebaikan, dengan cinta, dengan penghargaan. Tapi ada juga tipe-tipe orang yang kamu ngasih yang terbaik buat mereka berkorban, tapi malah ngelunjak gitu, malah kurang ajar, malah menginjak-injak kamu. Nah, kamu nanti ngerti ke depannya dengan orang seperti apa seharusnya kamu akan dibersamakan. Tentunya dengan orang yang bisa membalas segala effort dan segala perjuangannya kamu. Kalau misalnya sedikit aja kamu ngelihat, enggak nih orang aku baik-baikin malah kelakuannya nggak karu-karuan, ya sudah kamu ngerti, sebaiknya tinggalkan saja sejak awal, kayak gitu ya. Ada The High Priestess di sini, bahwa kamu nanti kedepannya akan belajar menjadi orang yang benar-benar menghargai diri kamu. Menghargai diri kamu, kamu belajar untuk tidak akan mengulang kejadian yang sama. Kamu makin pinter di sini, karena bekal kamu walaupun menyakitkan, memang menyakitkan, bikin kamu nangis, kecewa dan sebagainya, tapi kamu belajar banyak dari ini semua. Kamu nggak mau dikecewakan seperti ini lagi. Kamu belajar, sudah ada sinyal alarm di badan kamu, di intuisi kamu yang mana, enggak, aku harus dibersamakan dengan orang yang bisa ngasih effort sebanyak aku. Aku akan dibersamakan dengan orang yang punya value sama seperti saya, yang bisa menghargai saya, menghormati saya, mencintai saya, dan sebagainya. Kamu sudah ngerti untuk sampai ke arah ini. Jadi kamu nggak mau bodoh lagi, nggak mau hanya dibodoh-bodohin dengan kata-kata manis doang, janji-janji palsu yang nggak pernah diwujudkan. Nah, kamu semakin pinter ke depannya, sehingga akan lebih mungkin kamu akan dipertemukan, atau mungkin kamu akan tetap bertemu dengan banyak orang, tapi kamu lebih pinter buat memilih dan memilah, oh aku cocoknya dengan dia, dengan dia enggak, gitu. Jadi udah makin oke. Dan di sini kamu juga
Four of Pentacles ini mengenai keamanan ya. Kamu ngerti gimana caranya mengamankan hati kamu. Kamu belajar untuk nggak langsung bucin. Ketika ada seseorang yang bilang, aku suka sama kamu, kamu nggak langsung bucin. Oh, aku juga akan memberikan cinta 100% buat kamu. Enggak. Kamu di sini akan mencintai pelan-pelan. Oke, kamu mencintai saya, kita coba dulu nih. Apakah emang bisa? Kalau misalnya kamu menemukan banyak kebaikan di dia berjuang buat kamu, dia menghargai kamu, dia mendukung segala impian kamu akan oke, kita bisa lanjutkan hubungan ini. Tapi kalau misalnya kamu hanya janji-janji manis saja, enggak deh, makasih gitu. Ya, di sini. Jadi itu yang bisa aku katakan mengenai keajaiban tentang diri kamu. Dan di sini kalau kamu berharap keajaibannya itu kamu tiba-tiba dapat uang, enggak. Karena di sini keajaiban bisa aja di sini mengenai pertumbuhan jiwanya kamu. Karena pertumbuhan jiwa itu penting untuk kedepannya kamu bisa dibersamakan dengan orang yang lebih sevibrasi dengan kamu, sefrekuensi, saling menghargai, itu yang penting, saling memperjuangkan, saling ngasih effort yang maksimal buat hubungan ini. Jadi kalau kamu sebelumnya hanya kamu yang berusaha berjuang, dianya enggak, nah kamu kedepannya akan ngerti, enggak, aku nggak bisa dengan orang yang seperti ini. Aku berjuang banyak, seharusnya kamu juga berjuang banyak untuk hubungan aku dan kamu, kayak gitu di sini. Itu keajaibannya, bahwa kamu akan semakin luar biasa. Dan di sini baik kamu laki-laki atau perempuan akan semakin terpancar nih aura cantiknya, aura gantengnya, optimisnya mengenai hidup, percaya dirinya. Karena aku sering kali bilang ya di personal reading aku, kalau kamu menjadi orang yang percaya diri, yang udah sampai di tahap kamu mencintai diri kamu, belajar banyak dari yang lalu, akan ada binar mata yang beda. Energi kamu tuh beda dengan orang yang masih pesimis, yang masih menangisi kisah cintanya yang lalu, masih bucin mengenai mantannya. Nah, di sini kamu kayak udah melek matanya, udah makin pintar, sehingga energi positif kamu terpancar dari tatapan mata kamu, senyumnya kamu, gesturnya kamu, cara kamu ngomong tuh kelihatan. Jadi di sini seperti apapun fisik kamu, kedepannya kamu akan semakin mempesona bagi banyak orang karena kamu sudah sekuat itu dan kamu sudah menghargai diri kamu, mencintai diri kamu sebanyak itu, sehingga kalau ada orang yang menyakiti kamu, kamu enggak. Kalau kamu tidak bisa mencintai diriku sebanyak cintaku ke diriku, enggak deh, makasih, kayak gitu ya di sini. Begitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ada yes, katakan iya. Di sini macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman memang sudah sampai di fase yang sekarang, sudah sembuh luka batinnya, sudah mulai kepikiran buat aku sudah sembuh dari yang dulu, aku belajar banyak, aku sudah siap untuk sebuah kisah yang baru, silahkan aja. Karena di sini aku lihat kamu akan aman selama kamu sudah menerima keadaan, sudah nggak ada lagi dendam-dendam kesumat dengan yang lalu, sudah nggak ada pikiran karma buruk apa yang dia dapatkan, ya sudah, nggak perlu memikirkan karma buruk orang lain yang pernah menyakiti kamu. Kamu fokus aja ke diri kamu, melihat ke depan, fokus pada tujuan kamu. Mengenai mantan kamu atau orang-orang yang pernah menyakiti kamu, biarin aja dengan hidupnya dia. Perkara karma-karmaan biarkan menjadi tugasnya yang maha kuasa. Kamu cukup di sini fokus ke hidup kamu. Ya, doakan yang baik-baik aja buat dia ya. Semoga dia bertemu dengan orang yang tepat lah, dan aku pun yakin aku pasti akan bertemu dengan orang yang jauh lebih baik, yang sefrekuensi banget sama saya, yang menghargai saya, mencintai saya, kayak gitu di sini. That's it ya. Kemudian di sini ada Keepers of the Earth. Di sini kamu nggak sendirian, sayang. Kamu di sini kalau percaya bahwa setiap manusia itu ada yang menjaga, energi positif yang menjaga. Di sini macam-macam sebutannya. Ada yang menyebutnya dengan spirit guides, guardian angel atau malaikat penjaga, atau mungkin di sini leluhurnya kamu. Atau kalau misalnya kamu ngikutin Tree Anomaly, mereka menyebutnya dengan higher being ya. Sesuatu entitas yang tidak kelihatan tapi energinya positif dan dia menjaga kamu. Jadi kamu tenang aja, kamu di sini baik-baik saja. Dan bahkan ini mungkin adalah doa dari orang tua kamu yang selalu meminta, Tuhan, semoga anak saya dijaga langkahnya, semoga nanti anak saya bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga nanti anak saya bertemu dengan bla bla bla. Bisa aja kamu dilindungi, terlindungi berkat doanya orang tua kamu. Jadi di sini kamu tetaplah yakin bahwa Tuhan itu baik sama kamu. Kamu selalu dijaga baik via higher being, doa-doa orang yang kamu sayang dan sebagainya. Maka nggak ada alasan kamu di sini berhak
atau merasa pantas untuk menyakiti diri kamu, ngerasa kamu nggak berguna, nggak. Tinggalkan segala pikiran negatif itu, bahwa kamu layak dan kamu berharga, bahwa kamu dijaga. Iya, kamu memang harus melalui fase nangis-nangisan, patah hati, sampai yang kenapa Tuhan gitu kan, tapi it's okay, nggak apa-apa. Akan ada fase pendewasaan di pola pikir kamu, agar apa? Supaya kamu dapat jodoh terbaiknya kamu, supaya doa kamu tuh terkabul, mendapatkan jodoh yang baik, sayang sama kamu, menghargai kamu, berjuangnya bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu nangis-nangis aja, curhat aja ke Tuhan, nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga beliau yang paling mengerti sakit hatinya kamu. Jadi kamu puas-puasin aja kalau pengen nangis sama Tuhan, dan yakinlah kamu selalu dijaga ya, walaupun nggak kelihatan. Kalau kamu percaya, kamu selalu dijaga. Kemudian di sini ada protection. Yes, pada akhirnya kamu akan mengerti bagaimana caranya melindungi diri kamu. Di sini melindungi diri kamu dalam artian kamu udah nggak mau lagi tuh berlama-lama kenal dengan seseorang yang cuma morotin duit kamu, hanya ingin tubuhnya kamu, hanya ingin having fun sesaat. Kamu di sini sudah mengerti bagaimana cara melindungi diri kamu. Dan ya teman-teman, perbanyak doa kepada Tuhan agar kamu terlindungi dari apapun itu. Ya, baik di sini energi yang kelihatan ataupun energi yang nggak kelihatan. Jadi jangan sampai kamu di sini terkena dampak-dampak buruk lah dari energi negatif orang lain yang menyakiti kamu ini, kayak gitu. Ya. Kemudian di sini ada trust your path. Di sini kamu diminta buat percaya pada garis takdirnya kamu. Di sini bukan berarti Tuhan itu jahat membersamakan atau mempertemukan kamu dengan orang yang semenyebalkan ini, yang menyakiti kamu sesakit ini. Tapi percayalah bahwa pertemuan kamu dan dia pasti ada alasannya. Tuhan mempertemukan kamu dan dia pasti ada maksud baiknya buat pertumbuhan jiwanya kamu. Jadi kamu tenang aja, tetaplah berpositif thinking, berbaik sangka kepada Tuhan, bahwa dari segala sakit ini Tuhan pasti akan ngasih hadiah terbaiknya buat kamu. Yang kalau sekarang kamu pikir-pikir, apa ya hadiah terbaiknya? Mungkin belum sekarang, tapi nanti, supaya kamu lebih bisa mengapresiasi orang yang benar-benar sayang sama kamu, setia sama kamu, mencintai kamu. Kayak gitu di sini. Jadi kamu di sini akan dijaga, disupport, dilindungi segala langkahnya. Jadi tetaplah di sini kamu tetap menjaga diri kamu juga ya. Jadi tetaplah istirahat yang cukup, makan yang sehat, yang baik, tetaplah perluas pertemanan kamu, tetaplah bahagia menjadi kamu. Dan di sini beberapa kartu lainnya ya. Aku akan sembuh di sini, dan sekali lagi ini kartunya berenergi hampir sama dengan kartu ini ya. Kalau di sini spirit guide lebih kepada leluhur, kalau di sini adalah malaikat penjaga, bahwa kamu akan tersembuhkan dengan usahanya kamu, dengan kamu tetap berbaik sangka ke diri kamu, dengan kamu tetap menjaga diri kamu sebaik semaksimal yang kamu bisa. Patah hati kamu akan sembuh ya. Kamu bisa melihat di sini perempuan ini lagi punya hati yang patah, yang lagi remuk, tapi nggak apa-apa, kamu dalam lindungan yang maha kuasa. Mungkin di sini melalui malaikat penjaga kamu, melalui doa-doa baik dari orang yang mencintai, yang benar-benar tulus mencintai kamu, kamu akan tersembuhkan. Memang butuh waktu, memang butuh keyakinan, tapi kamu yakinlah kamu akan sembuh. Patah hati kamu akan menjadi hati yang lebih terbuka, lebih dewasa, lebih logikanya main juga kayak gitu. Jadi it's okay, walaupun butuh waktu, kamu akan tersembuhkan dan kamu akan baik-baik saja. Kemudian di sini ada, aku adalah seorang anak. Iya, di sini sebagai anak dalam artian kamu harus belajar memang mengenai cinta. Mungkin di sini kamu memang diminta untuk ayo semakin dewasa pola pikirnya mengenai jodoh, mengenai pernikahan, bahwa jodoh apalagi pernikahan butuh pondasi yang benar-benar kuat. Jadi kalau misalnya sekarang Tuhan memperlihatkan betapa buruknya dia, betapa dia tidak menghargai kamu, berterima kasihlah ke Tuhan. Kamu dijauhkan dari dia sebelum kamu terlalu dalam kenal sama dia. Bahkan mungkin di sini menyelamatkan kamu sebelum kamu menikah. Dan kalaupun kamu sudah menikah, kamu terselamatkan sebelum kamu semakin jatuh dalam jurang yang semakin menyakiti hati kamu. Jadi di sini memang kelihatannya kamu harus belajar seperti anak kecil yang harus belajar banyak mengenai dunia. Anak kecil yang masih harus belajar jalan ya. Kalau kamu pernah punya ponakan atau punya tetangga yang masih balita, belajar jalan pasti nggak langsung bisa lari, jatuh dulu. Mungkin dia akan lututnya luka, tapi dia nggak menyerah, dia bangun lagi. Jalan selangkah dua langkah, jatuh lagi, bangun lagi, sampai nanti pada akhirnya dia bisa jalan, lari, naik sepeda, naik ke puncak gunung. Kamu pun juga sama seperti ini.
untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Jadi kamu harus ditempa dulu, belajar banyak dulu sebelum nanti kamu dibersamakan dengan orang yang benar-benar serius dengan kamu, yang akan menghargai kamu sebesar penghargaan kamu ke diri kamu sendiri. Gitu. Ada I will fight. Di sini kamu itu kuat, kamu tangguh. Iya, nggak apa-apa kamu nangis aja. Menangis itu bukan berarti kamu lemah atau kamunya nggak berharga gimana, tapi enggak. Di sini kamu akan berjuang lagi buat diri kamu. Berjuang di sini minimal membahagiakan diri sendiri dulu deh. Kamu di sini berjuang untuk percaya diri lagi. Kamu berjuang untuk mencintai diri kamu lagi setelah segala hal yang dia lakukan ini menghancurkan segala mekanisme cinta kamu, mekanisme percaya diri kamu jadi suram masa depannya. Enggak, kamu di sini akan melawan. Kamu di sini akan berjuang lagi, minimal buat hidup kamu, membuktikan ke diri kamu bahwa kamu layak, kamu berharga untuk dicintai lagi, kamu berharga untuk dibersamakan dengan orang yang bisa melihat kamu, value kamu, kecantikan kamu, keindahan kamu, kecerdasan kamu semaksimal itu. Jadi di sini kamu pejuang sejati memang. Dan kamu kalau misalnya udah berkorban, kamu berkorban banget, maka temukanlah orang yang juga akan berjuang buat kamu, yang akan ngasih effort maksimal buat hubungan kamu dan dia. Jadi biarkan saja orang ini pergi dari hidup kamu, temukan orang yang sama-sama pejuang sejati, yang perjuangannya sebesar kamu. Gitu. I feel love, aku merasa dicintai, dan ya, kamu itu berharga, kamu layak buat jatuh cinta lagi someday. Kalau misalnya perasaan kamu sudah pulih, kalau kamu sudah mengobati segala luka batin kamu dari luka yang dia tinggalkan di hati kamu sekarang, kamu layak buat berbahagia lagi, bersenang-senang lagi, punya teman-teman baru, circle yang baru, pasangan yang baru, masa depan yang lebih indah, lebih optimis bersama dengan si orang baru ini. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai keajaiban yang akan datang di hidup kamu. Dan ya, cinta itu banyak, mulailah dengan mencintai diri kamu sendiri dulu ya. Setelah itu baru kamu akan menarik banyak energi cinta yang sebesar, bahkan mungkin lebih besar dari cinta yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Jadi itu yang bisa aku lihat ya, kamu akan belajar banyak untuk memilih dan memilah pada akhirnya. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku reading mengenai keajaiban yang akan datang ke hidup kamu setelah segala hal menyebalkan terjadi ya mengenai kisah cintamu. Dan semoga kedepannya bersama siapapun kamu akan dibersamakan, semoga akan memberikan banyak bahagia, cinta, penghormatan, sama-sama berjuang bareng gitu ya. Makasih buat kamu yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.